Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bil khair. Sabahul khair Nyami. Nyami sabahul khair. Sabahul khair. Sabahun nur. Taib. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Taib al-yaum, hari ini adalah hari terakhir kalian sebelum menghadapi ujian syahadah. Jadi hari ini adalah Miss akan memberikan materi tentang apa saja yang akan masuk ketika ujian syahadah. Materinya ini adalah materi-materi dari kelas 7, 8, dan 9 sudah Miss kumpulkan dalam satu materi, yang mana nanti materi ini nanti bisa kalian pakai ketika ujian syahadah. Materi-materi yang seperti yang kalian tahu, yaitu nanti akan ada mat tabi'i, mat wajib, mat jaiz, kemudian ada ro tebal, ro tipis, hukum nun sukun, hukum mim sukun, ila akhirih, dan lain-lainnya. Baik, nabda al-yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran nantinya akan diadakan menjadi ujian yang pertama. Yang pertama kali nanti akan ada di ujian syahadah adalah ujian Al-Quran. Karena sesuai dengan keutamaan Al-Quran sendiri, Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kalian. Sudah pasti Al-Quran sendiri nanti akan diadakan yang pertama kali ketika ujian, ya kan? Warattilil Qur'ana tartila, maka bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan tartil, dan dengan maknanya. Baik, kita buka sesi pertama ini, insya Allah. Silakan buka Al-Qurannya, silakan buka iPad-nya, boleh. Kita buka Iqra'u surat Al-Baqarah, ayat 284, 200 sampai 286. Iftahu. Silakan buka iPad-nya masing-masing. 284 sama 286. Kita mulai hari ini kita dengan murojaah ayat tersebut. Miss pernah bilang sama kalian, 3 ayat ini adalah ayat yang seperti zikir di dalam Al-Quran. Baik, kita mulai bareng-bareng bacanya ya. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati tubadu ma fi anfusikum aw yuhasibakum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana
Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamal alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Baik, hari ini selain baca ayat ini sudah ada yang baca Quran di rumah? Sudah ada? Hari ini pagi ini sudah ada yang baca Quran di rumah? Ada? Sudah ada? Ada, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum datang ke sekolah tadi bacanya, masya Allah. Baik, alhamdulillah. Jangan lupa bacalah terus Al-Qur'annya supaya Al-Qur'an ini bukan hanya hafalan di lisan, tapi juga hafalan di hati dan tidak akan dilupakan sampai nanti, ya kan? Baik, kita buka bersama di ayat 286, ya, di ayat 286. Oke, di ayat tersebut, Nyami bangun dulu, Nyami. Nyami bangun dulu. Wah, ngantuk berat Nyami ya. Oke. Boleh dibuka di ayat 286. Nah, ini sekilas Miss pengen tanya sedikit. Ada nggak sih yang masih ingat ya tentang hukum di dalam materi tajwid kita? Yang paling simpelnya adalah mat ya. Mat itu adalah mat yang panjang. Intinya kalau ada sesuatu yang panjang bacaannya di dalam Al-Qur'an, maka dia adalah termasuk mat. Mat itu nanti ada dia mat tabi'i, mat wajib, mat jaiz, ya kan? Ada mat arid li sukun dan lain-lainnya. Nah, coba kalau misalkan di kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, kira-kira ada berapa hukum mat tabi'i di dalam ayat ini? Ya, perhatikan. Lafzul jalalah bukan mat tabi'i. Ya, kalau ada lafzul jalalah jangan hitung mat tabi'i. Nah, selain itu ada berapa hukum mat tabi'i di dalamnya? Ada yang bisa jawab? Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, ada yang bisa jawab? Silakan Fatih. Ada berapa? 3. Yang mana aja Fatih? Di bagian la. La yukallifullah, terus illa, tamam, illa wus'aha. Baik, ahsanta. Masya Allah. Ya, di dalam sini ada 3 mat tabi'i, jumlah 3 mat tabi'i. Jadi ketika ujian syahadah nanti, ketika kalian mendapatkan soal, sebutkan jumlah hukum yang ada, jumlah hukum mat tabi'i yang ada di dalam ayat tersebut atau potongan ayat tersebut. Nah, misalkan kita lanjut, kita next ke Rabbana la tu'akhizna in nasina. Coba perhatiin di sini. La tu'akhizna in nasina. Itu ada mat tabi'i yang panjang. Kemudian ketemu dengan in nasina. Kira-kira ini ada yang mau jawab? Apa hukum di dalam la tu'akhizna in? Silakan Aneh. Mat wajib muttasil. Ada jawaban yang lain? Miss rasa ini kurang tepat. Zaidan apa? Mat jaiz munfasil. Kenapa Zaidan? Tadi sebenarnya hampir benar Aneh. Apa bedanya Zaidan mat jaiz sama mat wajib? Karena dia berbeda di dalam berbeda kalimat. Oke, mat tabi'i yang bertemu dengan alif atau hamzah. Kemudian dia di beda kalimat. Maksudnya dia ada space di antara la tu'akhizna in nasina. Ya, seperti itu. Jadi apa ini namanya Zaidan? Apa semuanya ini namanya? Mat wajib atau mat jaiz? Mat jaiz munfasil. Nah, ketika mat wajib mutasil, mat wajib itu adalah yang tidak ada
celah. Illa ayyasha Allah. Coba kita lihat ada nggak di sini ya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oke, kalau tidak ada ya sudah, nanti kita lewatkan. Nah, ilah. Baik, di 284 ada, buka silakan. Fayaghfiru liman yasha'u. Yasha'u. Dia tidak ada space ya antara yasha'u ketika bertemu dengan hamzah. Baik. Ini apa namanya? Baru yang ini namanya mad wajib muttasil. Baik, sekarang silakan buka materi kalian masing-masing di web. Sudah Miss letakkan di web. Buka di materi, ada di sana namanya murojaah materi syahadah. Sudah? Fatah tuh? Sudah semua dibuka? Sudah, taib. Baik, mat yang pertama adalah mat tamkin, ya kan? Ini banyak ya soalnya di ujian. Banyak bukan? Iya, setiap ujian ada selalu yang namanya mat tamkin. Baik, nanti kalian akan membedakan mat tamkin dengan mat tabi'i ya. Ya, bedanya mat tamkin dan mat tabi'i ya hanya perbedaannya di ya tasydid ketika di mat tamkin. Baik, kita lanjutkan di perbedaan. Oke, boleh kalian baca sendiri nanti ketika murojaah di rumah masing-masing. Kemudian mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Perbedaan qasirah dan tawilah. Qasirah itu nanti dibaca pendek 2 harokat, sedangkan tawilah dibaca 5 harokat. Mad silah qasirah dia adalah apabila ketemu hak domir bertemu dengan huruf yang selain alif. Nah, ketika tawilah dia hanya bertemu dengan alif. Jadi ketika ada hak domir bertemu dengan alif, maka dia adalah mad silah tawilah. Ketika dia tidak bertemu dengan alif, maka dia bukan mad silah tawilah. Maka dia adalah mad silah qasirah. Ada pengertiannya di sana. Ini adalah materi kalian dulu di semester 1, ada mad silah qasirah, mad silah tawilah. Kemudian nanti kalian akan bertemu materi di kelas 7 yaitu hukum nun mati dan tanwin. Ada izhar, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, ada iqlab dan ada ikhfa. Baik. Yang selanjutnya ada hukum mim mati, ikhfa syafawi, izhar syafawi dan idgham mimi. Kemudian, nah yang idgham ini, nah ini kemarin kita belum pernah ngebahas tentang idgham yang 3 idgham ini. Ada namanya idgham mutamatsilen, ada idgham mutajannisen, ada idgham mutaqarribain. Baik. Ketika hurufnya sama, dua-duanya sama, maka dia namanya idgham mutamatsilen. Gimana sih Miss kok idgham? Ya, jadi ada satu huruf yang sukun kemudian bertemu dengan huruf yang berharokat. Itu adalah idgham mutamatsilen. Jadi satunya sukun, satunya berharokat. Zahaba, otomatis kita tasydidkan. Oke? Kemudian yang agak membingungkan adalah idgham mutajannisen sama idgham mutaqarribain. Afwan ya, ini contohnya salah, di idgham mutajannisen ini salah. Oke, yang ini dia juga tetap idgham mutaqarribain. Kenapa? Karena kalau misalnya mutajannisen ada 2 huruf sama tadi, sukun dan kemudian setelahnya ada huruf berharokat. Kemudian 2 huruf ini dia makhrajnya sama, tapi sifatnya beda. Contoh misal huruf ba dengan mim, ya kan? Ba sama mim. Ini dia bukan dari sifat, namun berbeda sifat. Nah, ini kalau ini sifatnya adalah sama, ba dengan mim. Tapi ketika misalnya dia sifatnya berbeda, makhraj dan sifat yang hampir sama, yaitu dia huruf mutaqarribain. Contoh misalnya ya, lam sama ro sama-sama di
Makhrajnya apa? Kita lihat makhrajnya ada di halaman setelahnya. Mana huruf lam? Lam ada di makhrajnya lisan. Lam sama ro, ya kan? Maka dia ini dua-duanya ini sama mirip sifatnya. Lam dengan ro, sama-sama bergetar bukan? Lidah kita sama kan? Beda halnya misal ya. Misal kita ketemu dal sama ta. Misal ada huruf dal, mana huruf dal? Ada, sama-sama di lisan. Dal sama ta. Mana yang huruf qalqalah? Dal atau ta? Mana yang huruf qalqalah? Qalqalah itu hurufnya apa aja? Baju, di, toko, ya kan? Qad tabayyana. Kalau kalian nggak sadar, itu ada di huruf qad tabayyana rusydu minal ghayy, ya kan? Itu awalnya, nah, itu dal ketemu dengan ta. Tapi kita gabungin, kita idghamkan, kita masukkan dia menjadi idgham apa? Idgham. Nah, namun sifatnya berbeda, ya kan? Sifatnya dal sama ta, berarti dia adalah idgham mutajannisain. Pahim tuh? Oke. Ketika misalnya dia kayak contohnya apa lagi? Nah, kalau irkam ma'ana mim sama ba. Thayyib. Selanjutnya misalnya ada lagi alam nakhluqkum, ya kan? Alam nakhluqkum, ada qaf sama ka. Mana yang huruf qalqalah? Huruf qaf atau huruf ka? Kaf. Huruf qaf, ya kan? Dia adalah huruf qalqalah. Maka dia nanti akan masuk di idgham apa? Mutajannisain atau mutaqarribain? Alam nakhluqkum mutajannisain. Baik. Nah, mutajannisain makhrajnya sama tapi berbeda sifat. Idgham mutaqarribain dia makhraj dan sifat berdekatan. Terakhir yaitu ada hukum ro tarkik dan hukum ro tebal, ro tipis. Ya, ro tarkik itu adalah ro tipis, ro tafkhim adalah ro tebal. Baik. Yang mesti diingat adalah biasanya yang ro tipis itu lebih terlihat karena ro tebal itu banyak di dalam Al-Qur'an. Ketika dia ro-nya itu berharokat kasroh, maka dia adalah ro tipis ketika kasroh. Atau sebelumnya itu hurufnya adalah kasroh, paham nggak? Jadi ketika ada ro, harokatnya kasroh nih ro-nya, berarti dia otomatis dia ro tipis, la kalam. Kemudian ketika sebelum ro ini ada huruf, dia harokatnya kasroh, maka dia juga termasuk ro tipis. Nah kemudian atau satu lagi, sebelumnya itu ada ya sukun, yang mana ya-nya ini sukun, berarti dia harokatnya adalah ya sukun, ya kan? Ya berharokat, tidak ada harokatnya, maksudnya sukun harokatnya. Maka dia sami'um basir, ya kan? Dzalika 'alallahi yasir. Ro-nya tipis aja. Beda halnya ketika dia tebal, rabbishrahli. Rabb, ya kan? Rabbishrahli. Beda dia dengan sami'an basira, seperti itu. Ini adalah qiraat dari Hafs An Asim. Ada lagi hanya kasih maklumat aja, ada lagi namanya qiraah, macam-macam qiraah yang lain seperti qiraah Warash. Itu benar-benar ro-nya benar-benar tipis. Kalau kalian nanti dengar suatu saat, jangan kaget, ada beberapa qori yang baca misalnya wal akhirata indallah. Jadi ro-nya itu bukan ro lagi tapi ra. Seperti itu. Itu ada nanti di qiraah Warash. Yang mana salah satu qiraat sab'ah. Baik. Di hukum ro ini, fahimtum di ro ini? Coba misalnya yang bagian ro-nya dulu. Fahimtum di ro ini? Fahimna? Karena nun sukun, mim sukun, mis yakin kalian sudah paham. Sedangkan yang baru di sini sepertinya, walaupun ini sebenarnya materi yang lama, tapi sepertinya kalau untuk diulang idgham dan ro tebal, ro tipis ini lumayan sulit ya. Baik, untuk
supaya kalian bisa lebih paham, coba kita lihat aktivitas yang ini. Untuk ro dan taib. Bis buka. Nah, kita lihat videonya dulu ya. Oh, nggak bisa diputer ya kalau di sini ya? Suaranya bermasalah ya? Nah, itu gimana bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Qur Rabbi, ya kan? Qur Rabbi a'lam. Kalau kalian bacanya Kul Rabbi, nggak boleh. Jadi harus dibacanya Qur Rabbi a'lam. Alam nakhluqkum mimma mahin barrafa'ahullahu ilaih. Tapi ini sebenarnya ada suaranya, tapi karena suaranya tidak tampil ya sudah, kita praktekkan saja. Tab dari awal ya, Miss ulangin dari awal. Coba kita baca bareng-bareng. Qur Rabbi a'lam. Qur Rabbi a'lam. Lagi, Qur Rabbi a'lam. Qur Rabbi a'lam. Yang kedua, alam nakhluqkum Alam nakhluqkum mimma mahin. mimma mahin. Sami'un basir. Yang pertama itu wal fitnatu akbaru minal qatl. Sami'un basir. Mirsodah. Tafkhim. Ya, ro tebal itu tafkhim. Tandain yang mana yang ro-nya? Oke. Nah, sudah ini nanti siap-siap satu orang ini ya, jelasin tiga-tiganya ini ya. Yang berani jelasin ke depan. Ya. Dan benar. Oke? Hah? Saya benar. Kurang tepat. Korek lagi saya.